setelah kita melihat perkembangan terakhir ini, saya sedang menyusun tim penyusun untuk mengevaluasi. Jadi kita akan segera evaluasi tentang status Saudara Rasman ini. Karena saya hanya mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Nasional Partai Bersatu sudah sepakat bahwa apabila Saudara Rasman menjadi TSK, maka SK dan KTN dicabut. Kenapa? Karena kita tidak main-main. Organisasi Partai Bersatu itu bukan abal-abal. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menerima. Hanya kita harus evaluasi. Ya, saya sebagai ketua umum kita harus evaluasi dan saya sedang menyusun timnya untuk mengevaluasi. Dengan berita-berita yang ada kita harus evaluasi. Apakah kita teruskan atau tidak? Menjadi TSK saja saya berjanji bahwa terjadi TSK atas diri Saudara Rasman, kita cabut KTA dan SK-nya. Terbukti palsu atau saya palsukan, saya yang akan mengundurkan diri, Pak. Nah, karena kredibilitas saya pertaruhkan di sini. Nah, tapi ingat, Anda yang telah menuduh saya, maka saya akan proses hukum. Nah, terbukti sekarang 6 bahkan 7 LP saya, Pak. Ya. Uya Kuya, Denis Caryesta, Richard Lee, Samsul Caniago, Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang, Farhad Abbas, dan Evi Susanti yang on proses. Nah, itu terkait dengan fitnah. Farhad itu 6 bulan saya mengintip statement dia supaya dapat unsurnya, Bu. Karena Allah Maha Adil, ketemu. Sehingga kita diskusikan dengan SPKT Polda Sumut, karena ini undang-undang IT. Memang saya sedang berada di Sumut, saya lihat itu. Jadi saya buat laporan. Karena kita ini ofisial bila kita tidak bisa memvonis orang, kita bukan hakim. Hakim akan vonis, kita tunggu vonisnya, kita tunggu TSK-nya. Kalau TSK, kita cabut SK-nya dan KTA-nya. Kan berita-berita ini kan kita proses hukum kan. Kita tunggu proses hukumnya Bang, sampai di mana. Ya, saya berharap laporannya dicepat proses supaya kita tahu apakah betul dia melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang dituduhkan atau tidak. Jadi kita tidak boleh bertindak sebagai seorang hakim. Saya terharu dan ini ya, saya memperoleh ini wallahi wabillahi watallahi, saya sudah 5 kali ke Tanah Suci. Saya bersumpah untuk memperoleh ini. Ya, kalau perkara ke depan saya sebagai anggota terus ada kegiatan, saya datang partisipasi, itu hak saya. Tapi sampai detik ini tidak ada 1 rupiah pun uang saya yang keluar. Wallahi. Nah, karena itu saya bukan sumpah-sumpah main-main, makanya saya tantang mereka ada sumpah pocong. Bahwa ini clear, tidak ada yang namanya transaksional. Kan? Saya tidak pernah berkomunikasi sebelumnya dengan Pak Sekjen. Wallahi itu. Saya tidak pernah berkomunikasi dengan Pak Lekumanan, adinda saya. Wallahi itu. Begitu juga dengan Pak Lukas. Begitu juga dengan Ibu Wabendung. Tapi ternyata mereka memantau. Dan Bang Andar merekon, tentu mereka dalami. Rasman ini seperti apa. Cuma satu, Pak, saya mau titip kepada Pak Sekjen dengan Pak Ketua Umum serta Wakil Ketua Umum dan Ketua Umum Pengawas. Tolong pantau perkembangan tentang saya. Pasti. Banyak dugaan kriminalisasi, Pak. Masa mobil saya beli, terus saya minta ganti dengan model yang lebih baru. Itu Uya datang ke sana. Jadi masalah. Nanya itu mobil dibayar lunas atau kredit atau ngutang. Terus kenapa dikembalikan? Saya sudah bilang, mobil itu saya beli dan platnya sudah ELY, nama istri saya di Medan itu Eli, kepala dinas, Pak. Kita bukan miskin-miskin amat kita yang hidup ini, Pak. Ya. Dan istri saya yang tua itu keluarga besar, Pak. Sawitnya ribuan hektar, Pak. Dan itu keponakan kandung Bapak Rambe Kamaruzzaman, pimpinan Partai Golkar dan anggota DPR RI 5 periode, Pak. Jadi kita ini, saya memang yang orang miskin, Pak. Saya memang jual koran, Pak Sekjen. Saya memang jual ayam. Kemarin saya nangis di Sedimpuan tempat saya sekolah. Saya tinggal di masjid. Saya memang jalan kaki kuliah. Tapi
jual rokok di pinggir jalan dengan yang gantung di leher. Ya, ini yang mereka tidak tahu tentang saya, Pak Sekjen. Jadi begini, seseorang anggota organisasi advokat bisa diadili Dewan Kehormatan sepanjang masih anggota. Masalah Rasman ini dilema buat Kongres Advokat Indonesia. Ketika rapat untuk proses pemecatan, dia mengundurkan diri. 5 menit sebelum rapat, kita menerima surat pengunduran diri. Jadi bagaimana dia diadili kalau bukan anggota? Ini memang dilema. Dan hampir itu di semua organisasi, seseorang diadukan, begitu dengar mau disidangkan, pindah. Saya bukan anggota kalian lagi. Jadi putusannya tidak mengikat, kira-kira begitu. Memang ini, gaya-gaya pengacara begitulah. Sanksi di pasal 14 Anggaran Dasar. Peringatan lisan, peringatan besar, artinya berpraktek, dilarang berpraktek, ya. Dan yang terakhir adalah pemecatan. Gitu. Jadi dia ini kan sudah dipecat. Di satu hal kita mau pecat, dia mengundurkan diri. Jadi mau pakai bagaimana? Sementara Anggaran Dasar mengatur yang dapat diadili oleh Dewan Kehormatan adalah para anggota. Jadi kalau toh putusannya keluar, tidak bisa dia eksekusi, tidak bisa apa-apa. Dia bilang, saya bukan anggota lagi. Dia kok bisa tahu duluan gue dipanggil tanggal berapa? Emang dia polisi? Pertanyaannya itu jadi pertanyaan besar gue. Kok dia bisa yang menentukan dan tahu tanggal berapa? Kalau gue sih nggak pernah tahu. Kayak gue ngelaporin MZ dipanggil berapa, tanggal berapa gue nggak pernah tahu. Karena gue nggak pernah mengintervensi polisi. Gitu loh. Menurut Mas ini termasuk kebohongan publik nggak sih Mas William? Gue nggak tahu lah. Gue udah nggak bisa komen lagi tentang dia. Iya. Intinya pelajaran gue buat semua aja yang berlaku adalah jangan buat semua orang ya. Yang suka koar-koar tapi tanpa dasar asumsi yang jelas. Jangan membuat opini sendiri, jangan membuat asumsi sendiri yang membodohi masyarakat. Di mana semua masyarakat sekarang udah pinter, nggak bisa dibodohin lagi. Masyarakat udah tahu, kayak ngomong soal ijazah, ya. Ijazah siapapun yang tidak terdaftar di Dikti, tidak bisa dilihat datanya di PD Dikti, universitas tidak ada, mahasiswa tidak ada, udah pasti tidak legal. Udah simpel itu kok. Ya kan? Udah nggak usah banyak alasan-alasan lagi, udah masyarakat udah pinter. Sekarang ini berguna buat semua orang yang misalnya kalian kuliah, tiba-tiba data kalian nggak ada di PD Dikti, kalian tanya dong, tanya kampus kalian, kenapa data universitas kita, data mahasiswa saya tidak ada di Dikti? Kalau sampai universitas juga nggak ada, dosennya nggak ada, kalian jangan berkoar-koar, tuntut itu universitasnya, laporkan. Ya kan, kalau kalian merasa sebagai korban, laporkan. Jangan malah suruh universitas malah dibela. Ini yang benar, orang nggak ada data di Dikti, ya kan? Sekarang siapapun, ya mahasiswa yang ternyata kampusnya tidak terdaftar, tidak legal, ya kan? Laporkan itu kampusnya kalau kalian adalah korban, ya kan? Kalau misalnya ada universitas atau mahasiswa yang merasa, udah data gue nggak ada di Dikti nggak apa-apa, ya kalian jangan bikin kampus atau kuliah di negara Indonesia, bikin di negara dongeng aja buat siapapun. Ya, ini negara Republik Indonesia. Aturan yang berlaku, kalau kementerian udah ngomong, ya udah itu aturannya. Jangan bikin opini sendiri, masyarakat tidak bodoh. Udah, terserah dia mau ngomong apa. Yang penting masyarakat kita udah tahu, ya kan? Masyarakat kita udah tahu siapa yang benar, siapa yang bisa dipercaya, siapa yang public enemy, dan buat siapapun, ya, jangan banyak berkoar-koar. Lihat komentar-komentar puluhan ribu, bahkan mungkin jutaan orang di semua sosmed, nggak usah repot-repot. Buka aja kolom komentarnya sendiri buat kalian siapapun, ya, biar ngaca. Oh begini tahu tanggapan masyarakat terhadap saya gitu aja. Ini buat siapapun ya. Enggak, gue masih ada banyak kerjaan, kita lihat aja nanti. Tapi yang jelas justru gue bertanya kepada Abang Rasman yang sudah ada panggilan di Polda Sumut, panggilan kasus Bang Samsul, kok dia malah ke Jakarta. Terus panggilan kasus Bu Evi di Jakarta, kok malah ke Medan. Ya, jadi setiap dipanggil ke Medan, berjalan ke Jakarta. Di panggilan Jakarta ke Medan. Abang kan katanya orang hukum, harusnya ikutin peraturan dong. Gitu. Sebelum abang komentarin panggilan-panggilan orang, abang berkaca dulu apakah abang sudah menjalani prosedur hukum, udah abang dipanggil datang gitu kan. Gitu. Jangan abang yang komentar doang. Tanggal sekian Uya dipanggil, Denis panggil. Abang bertanya sama diri sendiri. Lu dipanggil, lu datang apa enggak? Gitu dong. Iya. Tapi kalau memang mau dipanggil, kalau gue kan orang biasa, kalau dia kan pengacara katanya, ya kan?
Tapi kalau dipanggil pasti akan sebagai warga negara yang baik kan? Ya kalau gue bisa, gue pasti akan datang. Nah, jadi preskon kita hari ini itu dalam rangka satu terkait dengan laporan. Jangan, saya minta beritanya berimbang dong. Rame-rame melapor dengan Razman. Jangan begitu dong beritanya. Rame-rame saling lapor. Ah, baru enak. Kan saya wartawan, ada yang namanya check and balances information. Kita harus ada asas keberimbangan dong. Apa itu? Rame-rame saling lapor. Mereka melaporkan saya melaporkan mereka. Kan sekarang LP saya ada 7. Uya Kuya tanggal 2 ini dipanggil. Tanya dia tuh datang nggak? 2 Agustus. Denis sama Samsul Caniago tanggal 8. Datang nggak? Nah, proses panggilan lagi sebentar lagi insya Allah nih terhadap Saudara Richard juga di Agustus. Datang nggak? Laporan saya terhadap Pak Riki Sitohang nanti akan berjalan dengan Farhad Abbas. Nanti kalau ada panggilan datang dong. Dan sudah ditunjuk penyidiknya. Nggak ada intervensi-intervensi. Makanya saya malah sampai sekarang percaya Pak Kapolri sebagai pimpinan tertinggi, Pak Kabar Eskrim sahabat saya. Ya memang sahabat saya, memang kawan saya, memang saya kenal. Tapi bukan berarti beliau saya atur-atur, tidaklah, dan beliau juga tidak akan mungkin mengintervensi. Ini hukum, Pak. Ingat ya, kekuatan hukum itu ada di mata masyarakat, opini publik, dan saya tahu Pak Kapolri itu orangnya sangat sensitif dengan urusan pemberitaan. Jadi karena ini IT ini boleh di Polda di mana dia membuat dan melihat berita itu, itulah boleh dilaporkan. Memang saya faktanya dari Medan, saya baru nyampe dan saya lihat mereka ini rame-rame kemarin ada di sini, saya lagi di Medan dan saya buat LP. Ketika saya lihat dari pernyataan dari Bang Riki ini, saya lagi di Medan. Ketika dia wawancara dengan Uya Kuya, dengan Farhad, dapat unsurnya, saya laporkan itu. Saya sedang di Medan, ini saya laporin. Bukan berarti saya ngatur-ngatur di Medan, tidak dong. Clear ya? Nah, jadi terkait dengan laporan-laporan ini, mereka melaporkan saya melaporkan mereka. Oh jelas, takut dari awal lo udah ngeliat gitu ya aku memang istilahnya nggak yang langsung frontal, tapi kan karena aku tahu case-nya dia seperti apa gitu, pemarahnya seperti apa, jadi ya aku juga harus putar otak pinter-pinter kan. Kayak waktu dibukain kamar hotel, aku bilangnya sama manajer aku kayak, Bunda yuk kita pulang. Bunda kan bilangnya, otak aku udah mau pecah nih, kepala aku sakit banget. Padahal sakitnya tuh kayak mikir gimana caranya bebas gitu, pahin. Ya walaupun bisa, istilahnya tetap terbatas gitu loh pergerakan kita. Sampai akhirnya aku memutuskan ya udah deh gue diem aja gitu. Ternyata diem juga masih serba salah, masih nyamperin. Tiba-tiba udah ada di apartemen aku, dan konfirmasinya bukan sama aku tapi sama manajer aku gitu. Aku sama manajer aku udah kebingungan, kayak aku kan nggak pernah angkat teleponnya, aku nggak pernah mau angkat teleponnya. Terus teleponnya kan ke manajer aku, dan manajer akunya dimarah-marahin gitu. Akunya kayak yang udah teriak-teriak, nangis-nangis gitu. Karena emang nggak mau itu gitu. Oh, kalau pekerjaan sih baik-baik aja, cuman ke akunya jadi lebih hati-hati, lebih waspada, kebanyakan lebih apa ya, maksudnya belum apa-apa udah ini nggak baik ya, imbasnya ke kita tuh nggak baik. Jadi kita belum apa-apa udah negatif sama orang. Kayak kalau ketemu orang baru ya hati-hati gitu, jadinya hati-hati banget. Sejauh ini belum ada komunikasi yang pasti, belum ada. Kemarin juga sempat aku undang beliau juga waktu ada perayaan ulang tahun aku ya. Aku undang beliau juga tapi belum ada respon. Tapi setahu aku lawyer aku ada komunikasi setahu aku ya. Karena mereka temenan sebelum adanya kasus dengan aku kan gitu. Dibukakan kamar hotel. Di Sudah dibuka. Jakarta atau di Betul, luar kota? di Jakarta. Jakarta. Sudah dibuka ya.
dibukakan kamar hotel. Walaupun aku menolak. Tujuannya apa gitu, Ustaz? Katanya sih untuk aku istirahat, katanya enak hotelnya. Terus katanya nanti aku nyamperin kamu. Dia nyembarkan kamu gitu. Cuman akunya nggak pakai kamar hotel, yang aku pulang. Terus Apa yang berpesan kamu pulang gitu? ya aku nggak mau lah. Terus sekarang gini, kita di hotel terus mau disamperin sama cowok ngapain? Takut lah. Ya walaupun aku gini-gini juga istilahnya nggak gitu-gitu banget lah, nggak mau. Makanya muter otak sampai akhirnya aku bisa pulang, itu bisa tidur di kamar aku sendiri. Karena aku bilang aku mau tidur di kamar aku aja, lebih enak, lebih nyaman dari kamar hotel manapun. Jangan terlalu apa ya, karena merasa, aku sih baca ya, baru baca orang itu arogan ketika dia merasa dirinya itu lebih dari orang lain gitu. Nah janganlah gitu, karena kan kita semua sama aja, kita semua manusia biasa di hadapan Tuhan. Jadi jangan ngerasa kita kenal siapa gitu, baru aja kenal siapa. Janganlah terlalu meninggikan diri, itu aja pesannya. Karena kasihan sama dirinya sendiri kan. Aku memang istilahnya nggak yang langsung frontal, tapi kan karena aku tahu case-nya dia seperti apa gitu, pemarahnya seperti apa. Jadi ya aku juga harus putar otak pinter-pinter kan. Kayak waktu dibukain kamar hotel, aku bilangnya sama manajer aku kayak, Bunda yuk kita pulang. Bunda kan bilangnya, otak aku udah mau pecah nih, kepala aku sakit banget. Padahal sakitnya itu kayak mikir gimana caranya bebas gitu loh. Untuk kebaikan juga nggak gitu-gitu banget sih menurut aku. Maksudnya gini loh, kalau kita tidak suka sama sesuatu hal atau satu orang itu, kalau orang itu terus-terusan maksa kita, menekan kita, gimana jadinya gitu. Coba bayangin gitu rasanya kayak apa. Kecuali kalau misalkan mungkin itu nasihat dari orang yang kita yang terdekat, kita kasihi gitu, it's okay. Ini sama orang yang nggak mau gitu, gue nggak mau ada dia di hidup gue gitu kan. Nggak tahu, waktu itu belum ketemu sama istri. Aku baru ketemu sama istrinya itu waktu ke Kemen PPA. Oh, Kemen PPA itu. Iya, itu baru aku tahu itu istrinya. Nggak tahu ya, kayaknya nggak tahu. Mungkin kalaupun tahu, ya kayaknya ya harusnya ditegur ya. Kalau tahu harusnya ditegur. Bukannya malah nyuruh suaminya untuk bermesraan sama cewek lain gitu. Harusnya kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.